Perasaan saya ketika menjadi pembawa bakti pastinya senang rasanya. Terus ada senangnya, ada sedihnya juga. Kalau misalkan senangnya itu kita tuh ada di tengah-tengah posisi kayak dijadiin apa sih spesial gitulah. Terus kalau sedihnya itu atau susah, yaitu ketika kita harus nahan kayak gini terus menerus kan sampai selesai acaranya. Kalau pribadi dari saya itu, saya merasa bangga sih dikasih kesempatan buat bawa bendera merah putih, buat dikibarin di hari kemerdekaan. Terus saya juga senang banget gitu kan, soalnya di posisi itu tuh kayak paling istimewa gitu, apa-apa diistimewain gitu, diawalin gitu. Terus termasuk pasukan inti juga kan, disorot juga itu tuh seneng gitu. Tapi ada sedihnya juga gitu, kalau latihan tuh pas itu nahan beban gitu, pas itu nahan beban batu gitu, gini aja itu lama pegel kan ya. Tapi ya hasilnya juga alhamdulillah banget gitu bisa di posisi ini ya. Pesan dari saya, kalau emang kalian menginginkan posisi seperti ini gitu, harus kuat, soalnya latihannya juga gak mudah, kayak nahan beban gitu. Kalian harus kuat, jangan ngeluh gitu. Saya juga kadang ngeluh, tapi harus tetap bertahan walaupun kita ngeluh gitu. Kayak apa ya, kita itu kalau kalian menginginkan posisi pembawa bakti, kalian itu jangan mudah menyerah gitu ya. Soalnya latihan juga gak gampang. Gimana? Ih, Bapak, ntar dulu Bapak. Bapak. Terus senangnya itu ada di kayak kita tuh selalu disorot sama kamera-kamera lainnya gitu kan. Terus kita juga kayak terus kalau foto juga kita ada di tengah-tengah, jadi kita nggak harus junjit dia, Kayak istimewain aja. Perasaannya itu bangga banget ya, bisa bawa bendera merah putih buat dikibarin di hari kemerdekaan, terus disaksiin banyak orang gitu. Kita tuh jadi kayak pusat perhatian gitu. Terus hai Paskibra, kami ini punya cerita tentang pengibar bendera. Suka duka dalam latihan 2 bulan, kami dibina dan ditempa. Mari dengar cerita kami, kisah tentang para pengibar sang merah putih, mulai dari sekolah-sekolah dilanjutkan tahap pemilihan, tahap pembinaan dan latihan pengibaran sebagai akhir ceritanya. Bangun pagi, senang pagi,
tegap kita sudah biasa. Belok kanan, belok kiri, panas-panasan setiap hari. Merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Perasaannya gimana sih jadi kibra? Izin jawab. Jadi perasaan jadi kibra itu mungkin tantangan yang sulit mungkin ya. Karena apa? Karena kibra itu adalah ujung tombak dari pasukannya. Jadi jika si kibra ini salah, maka pasukannya pun akan fatal. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Raka. Oh iya, izin menambahkan, benar kata rekan saya tadi, kibra itu posisi yang paling penting karena kibra itu tombak ujung pengibaran teman-teman. Jadi porsi latihannya juga itu tuh lebih dibilang lebih kuat, lebih capek, terus kadang juga lebih seru juga karena ya kita ini memang dilatih untuk gimana caranya agar kita dapat mendapatkan hasil yang sempurna dalam pengibaran dan penurunan. Mungkin dari Yayan. Kalau untuk jadi kibra, jujur bagi saya kibra itu hal yang paling berat sebab kita yang tadinya tidak bisa jadi apa-apa, jadi harus bisa untuk menampilkan lebih baik karena kita tuh paling utama yang paling ditunggu-tunggu oleh para masyarakat dan para penonton yang melihat untuk pengibaran sang merah putih di tanggal 17 Agustus ini. Jujur jadi kibra itu banyak keluh kesah tapi kita tetap jalani karena itu udah jadi tanggung jawab kita menjadi kibra. Iya, kita usahakan agar mendapatkan hasil yang terbaik dari semua latihan-latihan kita. Memang latihan kita tuh memang agak lebih capek, tapi jujur kita bertiga ini ikhlas menjalani latihan tersebut dan insya Allah kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kita beri yang terbaik untuk masyarakat di Kecamatan Cikaki. Oke, pesan dari saya terutama untuk teman-teman dan adik-adik saya di tahun yang akan mendatang, usahakan yang paling utama itu adalah percaya kepada proses kalian sendiri karena proses itu butuh waktu. Terus menjalani proses itu ya memang capek, tapi itu bakal terbayar sama hasil yang kalian lakuin. Mungkin dari Nanda. Izin menambahkan dari rekan saya, jadi seorang kibra itu mungkin sulit, tetapi jadi seorang kibra itu adalah sebuah kepercayaan ataupun tanggung jawab yang diberikan oleh para pelatih maupun senior yang emang nantinya bakal dilihat oleh masyarakat yang emang sudah dipercayai oleh pelatih yang nantinya akan membanggakan orang tua maupun senior dan pelatih. Jadi seorang kibra itu yang pertama tetap fokus, ingat tujuan awal kalian, tetap semangat. Mungkin dari Yayan ada tambahan? Untuk adik-adikku yang akan mendatang menjadi calon paskibra, tetap semangat, jangan pernah takut gagal karena jika kita tidak mencoba kita tidak akan pernah tahu akan gagal atau sukses. Tetap semangat, intinya jangan pernah putus asa. Ingat tujuan kita masuk paskibra untuk apa dan untuk siapa. Siap. Saya tunggu engkau, rupanya engkau forget to me. Saya tunggu engkau, rupanya engkau forget to me. Rambat terasa hayu tarik tambang, cihuy, di sini aku jadi tambah senang, cihuy. Andai aku burung, aku bisa terbang. Cita-citaku menjadi paskibraka, bangun pagi-pagi menuju medan latihan.
untuk mengikuti latihan dasar Paskibra. Disinilah aku dibina di tempat para pelatih perkasa. Mau makan jalan jongkok, sudah makan lompat kodok, dicaci, dimaki dan dibentak-bentak. Wahai pelatihku, betapa tajam matamu. Wahai pelatihku, betapa kejam dirimu. Andai kau tahu isi hatiku, ku cinta padamu itu bohong, ku sayang padamu itu hoax, ku bilang I love you itu modus. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka jaya. Ya, kemungkinan kalau misalnya kesulitan untuk melatih anggota Paskibra saat ini itu tentunya ada kesulitan ketika di lapangan. Yang pertama itu biasanya kita kesulitan dalam menyesuaikan medan. Dengan cara pelatihan kita itu untuk menyesuaikan medan itu dengan cara kita latihannya setiap hari dengan konsisten, dengan posisi pasukan juga nggak bolong-bolong. Dengan cara itu, insya Allah kita bisa menyesuaikan medan yang ada di lapangan. Terus yang kedua itu permasalahan ketika ada di lapangan itu atau sedang latihan itu, yaitu ketika kita melatih mereka, mengajarkan mereka mengenai tempo. Tempo mereka itu sering berubah-ubah karena kondisi mereka yang kadang kelelahan, kadang juga mereka kurang semangat. Tetapi kita sebagai pelatih juga nggak tinggal diem aja. Kita sebagai pelatih juga bagaimana caranya kita cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau problem yang ada di lapangan itu. Yaitu dengan cara kita memberikan semangat mereka, kita mencari solusi kayak misalnya mencari games untuk mereka itu ketika latihan bisa lebih semangat lagi. Terus kita cari solusi lain seperti kita coba yel-yel agar mereka lebih semangat lagi. Itu mungkin dari Erwin. Ya, untuk saya itu kesulitannya jika adik-adik Paskibra 2024 ini kalau lagi sakit, nah terus pasukan itu kan bolong ya, itu tuh sangat sulit. Dan kalau mereka sudah mulai siang, otomatis kan siang itu panas kan, mereka sudah mulai kayak capek lah gitu. Mungkin namanya juga manusia kan. Ya, kita juga ya bener kata Kang Anam, kita mencari kayak untuk hiburan mereka gitu, kayak permainan, kayak game, kita yel-yel gitu. Mungkin teman saya dan teman saya menambahkan. Ya, mungkin kalau dari saya kan kalau setiap pelatihan itu kan ada pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45. Nah, mereka itu kan ketika dilatih itu terpisah ya, 3 pasukan itu. Nah, ketika disatukan biasanya tuh ada perbedaan tempo, langkah tegap. Tapi seiring berjalannya waktu, 2 bulan kita bina dan kita tempa, mereka akhirnya bisa menyatu dan satu hati gitu. Karena habits mereka itu udah terbentuk. Karena kita itu bisa karena terbiasa. Mungkin dari Gali sendiri. Kalau dari saya itu yang paling sulit mungkin dari kibranya. Soalnya kibra itu paling diutamakan, dia paling ujung tombak. Nah, dia itu terus setiap peragaan itu nggak setiap tahunnya itu sama. Jadi misal kita awal membuka tali itu kadang berbeda. Terus saat bendera, mungkin sekarang bendera itu lebih gede, jadi si pembentang itu masih kewalahan nariknya. Dia kadang ke bawah angin, kadang kemunduran, kadang kemajuan. Terus kalau misal langkah tegap itu kita di sini tuh pakai hitungan. Nah, hitungan itu kadang ada di kanan, kadang ada di kiri. Tapi alhamdulillah ya semenjak awal tesnya sampai sekarang alhamdulillah udah bagus. Ya mungkin itu aja. Tentu aja untuk sore ini saya ingin menyampaikan kepada pasukan Paskibra yang sedang bertugas, yaitu Paskibra Angkatan 2024 yang pada saat ini bertugas. Saya ingin menyampaikan bahwa terus semangat ya untuk melakukan tugasnya dengan rasa hati yang tulus dan ikhlas untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya, terus juga pesan dari kita para pelatih, para senior ketika sedang melatih di lapangan, pesan kita semua yaitu tetap kalian
pakai nilai-nilai atau ilmu yang telah dikasih oleh seniornya, tidak hanya di lapangan saja, tidak hanya di lingkungan paskibra saja, tapi sebisa mungkin ilmu-ilmu itu bisa diterapkan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, agar apa? Agar ilmu itu bisa menjadi daging, bisa bermanfaat dan bisa untuk orang lain juga. Hai Paskibra, kami ini punya cerita tentang pengibar bendera. Suka duka dalam latihan, 2 bulan kami dibina dan ditempa. Mari dengar cerita kami, kisah tentang para pengibar sang merah putih. Mulai dari sekolah-sekolah dilanjutkan tahap pemilihan tahap pembinaan dan latihan. 2 bulan kami dibina dan ditempa. Bangun pagi, senam pagi, langkah tegap kita sudah biasa. Belok kanan, belok kiri, panas-panasan setiap hari. Solidaritas abadi, prestasi gemilang. Merdeka, merdeka, merdeka.